Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang hari ini kita kumpul karena apa? BBM naik, tapi dia sampai kami melayangkan surat untuk meminta tidak lanjut. Tapi dalam hal ini kita tidak diindahkan oleh pihak DPRD Kota Salatiga. Pada hari ini kita sepakat dan kita akan kawal terkait kenaikan BBM dari latar belakang kenaikan sampai dampak yang dihasilkan daripada kenaikan BBM. Kemudian tidak diawasi. Karena apa? Karena tidak adanya evaluasi dan pengawasan oleh Masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tak mau mengamalkan ciptakan. Kita tergenggam marah bangsa, marilah kawan, mari kita nyanyi. Di bawah kuasa tirani Jokowi, susuri garis jalan ini. Berjuta Salam pergerakan. Pergerakan. Dan hari ini peran-peran yang akan ditampilkan oleh teater Lintang Songo adalah bentuknya ke dalam lubang kemiskinan. Di mana hari ini pemerintah seakan-akan menyeret rakyatnya untuk tidur. Ini 500 bukan sejumlah dalam penderitaan seperti apa yang sebenarnya dirasakan oleh masyarakat Salatiga. Terjadi kegelisahan. Kita semua di rumah rakyat. DPRD datang menemui kita. Dengan Komisi A kita tidak ada tidak lanjutnya, betul? Hasil audiensi yang kita audiensikan, namun kita belum tahu apakah kemudian pihak yang kenaikan BBM, kita belum tahu secara kelembagaan. Karena itulah kita menunggu Ketua DPRD Kota Salatiga yang dalam hal ini memangku kebijakan, memberi wewenang penuh, mempunyai wewenang penuh untuk kemudian menentukan sikap internal DPRD Kota Salatiga. betul. Kenapa kemudian Ayam boy. Mas boleh ceritakan Mas demonya tentang apa Mas? Kita demo karena memang sudah sesuai prosedural Pak. Artinya dari awal kita dari PMII ini memang kita tidak langsung demo. Karena kita mengkaji secara normatif dan juga objektif di masyarakat. Kita survei di masyarakat terkait bagaimana dampak BBM di masyarakat Kota Salatiga, kenaikannya. Jadi kita mengklasifikasikan ada 5 pekerja, ada 5 golongan masyarakat yang kita wawancarai. Yang pertama dari buruh, pedagang, petani, kemudian sopir atau angkutan umum, transportasi umum, dan kemudian masyarakat lain. Jadi dari data itu kemudian masyarakat secara umum menolak adanya kenaikan BBM.
Ini dikarenakan apa? Subsidi yang tidak tepat sasaran, bahwa APBN naik seperti itu banyaknya. Ini dikarenakan dalam tanda kutip adalah subsidi yang tidak tepat sasaran dari pihak pemerintahan. Jadi kita jelas di sini kita memperjuangkan siapa, kemudian kita menunggu surat balasan dari pasca kita audiensi memang kita tidak diberikan. Bahkan kita sudah menyurati untuk kemudian meminta hasil audiensi dari kita apakah sudah dilaporkan atau disambungkan oleh DPRD atau DPR RI yang kemudian lebih berwenang secara kelembagaan. Nah, dari itu kemudian latar belakang kita demo, mengapa kemudian kita demo seperti itu. Jadi kita memang sudah sesuai prosedural, kita semua taat, kita semua di PMI juga tahu terkait Undang-Undang Nomor 9 tahun 98, di mana untuk undang-undang menyalurkan pendapat di muka umum, kita semua sudah sepakati, kita semua sudah taati. Mas, pasca ini diterima DPR ini ketua lagi, jenengan gimana? Sudah senang atau sudah puas atau akan mengawal hasil dari ini? Kalau kita sepakat kita akan mengawal Pak, karena masih ada isu-isu lain yang kemudian harus kita kawal. Seperti karena BBM atau BLT BBM sudah cair, itu kita juga akan kawal. Karena kita tahu data di Salatiga hanya mendapat 9.014 KPM untuk BLT BBM. Untuk tuntutannya apa aja Mas? Untuk tuntutannya ada 5 Pak. Yang pertama, ini adalah isu umum, isu pokok menolak secara tegas kebijakan kenaikan BBM bersubsidi. Yang kedua, mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia bahan bakar minyak. Karena dalam kajian kita sudah mengkaji sangat banyak, penggunaan solar adalah 80% untuk kemudian pihak-pihak industri besar, 20% hanya untuk angkutan. Itu data kita dapat dari UGM. Kemudian mafia-mafia atau modus operandi yang kemudian dilaksanakan oleh para elit di Pertamina itu juga masih sangat banyak. Terakhir kemarin kita FGD dengan Kasat Reskrim Polres Salatiga ada 12 selama 1 tahun ditemukan modus operandi. Artinya ini masih banyak mafia BBM yang harus kita berantas. Kemudian yang ketiga, mendesak pemerintah untuk menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. Itu sangat jelas. Kemudian yang keempat, mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi. Kenapa ini? Karena memang pada dasarnya penyaluran BBM bersubsidi itu adalah datanya PKH, DTKS yang dari Dinsos. Nah, kemudian hal itu kan masyarakat terdampak ya seperti angkutan umum, pedagang dan lain-lain kan kemungkinan besar tidak mendapatkan BLT BBM itu sendiri. Maka hal ini kita tuntut. Kemudian yang kelima, mendesak pemerintah Kota Salatiga untuk turun ke masyarakat, memastikan bantuan tepat sasaran untuk masyarakat Kota Salatiga secara khususnya. Gitu. Ya, makasih Mas. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.